Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Qadar, menerima semua ketetapannya, menerima semua sajian yang hadir dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa kita adalah sebuah ruang di mana segala sesuatu itu hadir untuk mengalir gitu. Nah, kesadaran ini yang kita perlu. Kesadaran ini yang kita perlu gitu. Untuk pada akhirnya ketika kita ada di dalam kehidupan ini, kita menjalani kehidupan ini akan menjadi perayaan gitu buat kita. Perayaan yang begitu sangat indah bahwa hidup ini memang harus dirayakan gitu. Pun yang terjadi. Karena di titik kamu rilis dalam pemahaman titik kita itu adalah rilis, sambut dan terima, izinkan kamu mengalaminya, diem dulu 5 menit, 3 menit sampai 5 menit. Setelah itu biarkan dia mengalir flowing, alirkan larut dia ke cinta tanpa batas. Jadi si energi yang menyumbat ini ketika dia mengalir ke cinta tanpa batas, dia akan kembali ke energi, pusaran energi tanpa batas, ruang segala penciptaan kan, gitu. Ketika kita ngeluarin uang rudet nih, aduh ini gini, ini gitu, aduh banyak pertimbangan. Nah, uang masuknya juga kurang lebih kayak gitu tuh ntar. Ketangkep nggak? Uang masuk juga akan kayak gitu. Jadi kita blongin aja boleh nggak? Oh, kita jadi saluran aja gitu. Saluran yang sesuai intuisi aja kayak kemarin gitu. Aku biasa share untuk makan beberapa kota gitu, terus tiba-tiba intuisi, Feb kayaknya harus masak sendiri deh mbak-mbak 20 pack per hari gitu. Nah, ketika ada aliran tuh biasanya aku nggak pernah mau nolak tuh. Aku langsung, Mbak, kita tiap hari sekarang sediain 20 pack ya, bagi-bagi ke anak yatim atau ke siapa yang di jalan yang sekiranya kalau dikasih makanan itu dia bisa save money dia untuk makan siang tuh uangnya bisa dibeliin beras minimal seliter gitu buat rumah dia. Karena kita udah bantu untuk makan siangnya gitu. Siapin ya Mbak 20 pack per hari gitu. Jadi mulai membuka saluran tanpa batasnya di mana aliran ini tiba-tiba akan mengalir gitu. Bantu itu orang misalnya. Tolong dia. Nah, aku membiasakan untuk membuka ruang itu untuk mendengar dan mengalirkan. Jadi belief uang masuk hanya dari tempat kerja ini apakah harus dirilis? Yes. Pokoknya semua judul yang melimitasi, yang melimit, yang jadi resisten, rilis. Aku nggak bisa public speaking, aku nggak bisa jadi host, rilis. Karena ketika ada momen hadir dalam kehidupan kamu, tiba-tiba disuruh ngomong, itu artinya kamu diizinkan untuk punya potensi yang tanpa batas dan menggali potensi baru untuk dirimu, yang tentunya itu akan jadi aliran kebaikan buat orang lain. Jadi setiap kesempatan itu adalah bahan-bahan kelimpahan kamu mau hadir dalam kehidupan kamu. Kelimpahan ini kan macam-macam. Kelimpahan ini bisa dikatakan rejeki ya. Nah, rezeki itu kan bukan hanya uang. Bisa kesehatan, bisa uang, bisa pasangan, bisa relationship, bisa rejeki skill, bisa rejeki profil baru, profesi baru. Ini semua rejeki. Ini semua kelimpahan gitu. Jadi kelimpahan tanpa batas itu jangan hanya selalu diasumsikan uang. Kelimpahan itu macam-macam. Kita bisa punya saudara kayak gini juga. Waduh, 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 waduh. Aku kayaknya orang paling bahagia di dunia gitu. Aku tuh kayaknya orang paling bahagia di seluruh dunia. Aku punya Mbak V, aku punya Vivi Farida, aku punya Fiona, aku punya Al, aku punya Mbak Umi, punya Windy, punya Wahyudi. Jiwa-jiwa yang lebar gitu. Itu kayak, aduh kemarin ngeliat TikToknya Mbak V dan Mbak Umi tuh aku tuh speechless. Aku tontonin dan aku nggak bisa berkata-kata gitu. Cuma bisa melihat dengan mata yang berbinar-binar gitu. Betapa indahnya Pay It Forward ini. Betapa indahnya menjadi virus-virus siar kebaikan untuk banyak teman-teman. Untuk teman-teman dari tidur bisa melek gitu. Bangun, bangun gitu.
Karena kemarin ada yang private umur 70 tahun ke atas, dia bilang kan, "Teh Feby, Tuhan ada di mana? Aku nggak bisa nemuin Tuhan. Aku nggak bisa ngerasain kebahagiaan di umur aku 70 tahun ini. Ada di mana kebahagiaan itu?" Bukankah itu pertanyaan banyak orang ketika dia punya masalah, "Tuhan ada di mana? Kok aku nggak ditolong?" Coba deh renungin. Semua teman-teman yang datang curhat itu judulnya itu loh. Kebahagiaan kamu ada di mana? Kelimpahan kamu ada di mana? Kok aku masih terlilit hutang? Kok aku masih terlilit sedih? Kok aku masih terlilit cemas? Kamu ada di mana? Gitu. Itu pertanyaan aku dulu 2019. Teman-teman semua aku juga pernah mengalami fase itu. Jadi teman-teman itu nggak sendiri, siapapun yang nonton video ini ya kelak ya. Entah nanti ini disiarkan di mana. Karena kan kalau udah disiarkan di Ngaji Roso tuh ada clipper-clipper tuh entar tuh membuat lagi video gitu. Jadi buat teman-teman yang nonton, kamu nggak sendiri. Yuk mulai bantu diri sendiri untuk tahu ada keindahan apa di dalam diri kamu, bahwa semua solusi itu ada di sini, betul-betul ada di sini, nggak perlu kemana-mana, nggak perlu capek-capek untuk cari guru-guru hebat di luar sana, nggak ada guru kecuali guru sejati diri kamu sendiri, nggak ada guru, nggak ada mentor, nggak ada figur apapun yang terindah kecuali daleman kamu sendiri sebetulnya. Solusinya itu cuma duduk, diem, sadar nafas syukur, ngomong ke dalam. Kasih tahu aku dong, ada lapisan endapan apakah yang belum aku terima, belum aku lepas, sehingga menutupi kebahagiaan belum aku alami, kelimpahan belum aku alami. Itu harus sabar terus jalanin. Tapi memang 3 buku ini harus mendampingi sih. Karena kan data baru harus diisi, buku data. Buku goal itu untuk menentukan arah hidup step-step kamu tuh mau seperti apa tahapan-tahapannya. Kalau kamu nggak pernah rancang, kamu nggak pernah buat itu, ya udah jadinya seapa adanya aja itu berjalan. Entah di sini mogok dulu, entah itu di sini diem dulu. Tapi kalau kamu udah buat goals-nya, kamu mau apa, udah tinggal dilepasin, hari-hari udah tinggal ngejalanin tabungan semesta aja terus tiap hari. Nah, balik lagi ke pertanyaan yang tadi. Ketika ada belief, uang hanya masuk dari satu titik di pekerjaan, terus aku ada sakit, ada kebas, ada sakit tangan, dan lain-lain. Sakit, mau apapun sakitnya itu cuma cerita di ujung sebetulnya. Sakit kebas, sakit kaki, sakit whatever apapun itu. Sebelum tubuh ini berekspresi ya, hai, aku kebas, aku udah nyerah nih, endapan emosinya kebanyakan. Jadi sebelum terjadinya sakit dalam judul apapun, itu ada cerita lapisan endapan emosi yang kamu nggak terima, kamu nggak lepasin. Dia numpuk, numpuk jadi sumbatan energi di salah satu organ tubuh kamu. Entah pada akhirnya kena ke syaraf, entah pada akhirnya kena ke kepala, entah ke lambung, kemana. Jadi, untuk semua teman-teman yang saat ini masih belum fresh, masih merasakan sakit, duduk dulu untuk ngobrol. Wahai tubuhku, kamu sakit ya kebas. Ada lapisan endapan emosi apa sih? Aku lupa nih. Yang belum aku terima dan belum aku lepas. Kasih tahu aku dong. Kamu duduk diem aja. Itu nanti memori bawah sadar itu akan naik sendiri. Deng. Tanya aja, ada kesedihankah di masa lalu yang belum aku terima dan belum aku lepas? Diem. Itu pasti akan flashback. Karena hukumnya ketika kamu bertanya, semesta pasti akan menjawab. Pasti. Itu udah satu paketnya. Ketika kamu nanya ke dalam, dia pasti jawab. Dia pasti jawab. Berupa tiba-tiba naik aja tuh data ke permukaan. Data memori. Dicoba seperti itu. Untuk teman-teman yang saat ini lagi ada kendala kesehatan. Entah itu sakit pinggang, saraf kejepit, apapun. Pahami sebelum sakit itu ada cerita itu. Jadi untuk pertanyaan ini, kebas, sakit tangan, dan lain-lain, sadari
ini hanya ujung cerita, tapi ada sumber awal ceritanya, yaitu lapisan endapan emosi yang belum diterima dan belum dilepas. Saranku 15 indikator emosi yang 1 sampai 15 itu, nanti mungkin Farida bagiin aja ya ke semua batch ya, yang bagan emosi itu. Nah, teman-teman coba di titik sekarang cek, masih adakah di 1 sampai 15 itu, yang masih ada, nyala di bawah sadar. Kalau masih ada, duduk berdamai sama rasa itu. Sambut, terima. Duduk 5 menit. Untuk merasakan rasa itu, lalu alirkan, lepaskan. Teh Feby, aku nggak bisa ngalirin lepasinnya. Ya udah deh, kamu pegang pulpen terus gini aja deh ngelepasinnya. Atau kamu gini, izinkan lepaskan. Nah, atau kamu gini, pada saat rilis, tapi harus 5 menit dulu merasakan ya, dan menerima. Kamu gini, duduk 5 menit, tanda selama ini kamu menggenggam, karena kan realitanya masih nggak asik, artinya masih menggenggam endapan energi. Genggam, lalu setelah 5 menit udah tipis rasanya, di titik alirkan, lepaskan. Lepaskan. Jadi melepas itu adalah seni, ini adalah seni cerita mengikhlaskan, seni cerita bahwa dengan kesadaran cinta kita menerima. Jadi melepaskan, kan gini ya simbolnya tuh lepas. Tadinya kita genggam sedih, lalu kita lepas gini. Nah, cerita melepaskan ini kan kayak cerita welcome every emotion. Selamat datang semua rasa dalam emosi-emosi. Semuanya itu sebetulnya energi yang satu. Tapi energi ini manifestasinya itu dalam tarian kebahagiaan, manifestasinya dalam tarian sedih, luka, kecewa gitu. Tapi isinya itu energi yang sama, energi cinta. Jadi kalau untuk teman-teman yang susah, teh nggak bisa visualisasi awan, teh nggak bisa visualisasi ngelepas tuh kayak apa. Yang ngelepas kayak kamu megang buku, terus bukunya dilepas gitu, kayak gitu. Segampang dan sesimpel begini doang. Karena kan cuma sebuah keputusan, mau dipegangin atau mau dilepas gitu. Sebetulnya titik melepas itu dari endapan-endapan rasa ini ya, titik melepas itu dia ada di titik, jadi kata melepas itu bukan ada emosi, pergi, ada emosi, udah teh aku udah lepasin. Bukan. Melepas itu sebetulnya satu kata yang paling indah sebetulnya, menurutku ya, dalam perjalanan hidupnya seorang manusia. Kata melepas itu di dalamnya ada sebuah kesadaran bahwa apapun yang hadir dalam kehidupan kita itu juga cinta. Jadi kata melepas itu adalah kata di mana kita menerima luka ini, menerima sakit ini, menerima kecewa ini, menerima sedih ini dengan sebuah kesadaran bahwa oh, ini juga cinta. Jadi melepas itu esensinya adalah sadar menerima. Itulah melepas. Sadar menerima dan kita duduk sebentar untuk mengizinkan tubuh ini mengalami, merasakan semua rasa itu. Itulah melepas. Dan menurutku kata melepas itu adalah sebuah seni kehidupan. Sebuah seni kehidupan yang pada akhirnya menjadi lifestyle kita dalam merespon segala sesuatu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi kita nggak terlalu reaktif yang berlebihan gitu terhadap sebuah realita. Kata melepas ini dalam pemahaman titik terdalam ya, itu menceritakan tentang indahnya sebuah keikhlasan. Ikhlas menerima. Indahnya sebuah judul ridho. Indahnya sebuah judul menerima kodo dan kodarnya. Kalau di rukun iman, itu ada itu di rukun iman yang terakhir itu, menerima kodo dan kodar, menerima semua ketetapannya, menerima semua sajian yang hadir dalam kehidupan kita, karena kita tahu bahwa kita adalah sebuah ruang di mana segala sesuatu itu hadir untuk mengalir gitu.
Nah, kesadaran ini yang kita perlu, kesadaran ini yang kita perlu gitu. Untuk pada akhirnya ketika kita ada di dalam kehidupan ini, kita menjalani kehidupan ini akan menjadi perayaan gitu buat kita. Perayaan yang begitu sangat indah bahwa hidup ini memang harus dirayakan gitu, pun yang terjadi. Karena di titik kamu rilis, rilis dalam pemahaman titik kita itu adalah rilis, sambut dan terima, izinkan kamu mengalaminya, diem dulu 5 menit, 3 menit sampai 5 menit. Setelah itu biarkan dia mengalir flowing, alirkan, larut dia ke cinta tanpa batas. Jadi si energi yang menyumbat ini ketika dia mengalir ke cinta tanpa batas, dia akan kembali ke energi, pusaran energi tanpa batas ruang segala penciptaan kan.